dikumulasikan menjadi 5 tahun. Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak dapat. Saya nggak bakal ngelaporin bekas-bekas teman saya. Hanya usus AK. Usus AK. Ini orang harus ditertibkan. Perseteruan yang terjadi antara Egy Sujana dengan Roy Suryo yang berujung pelaporan kini kembali memanas. Egy Sujana yang sudah habis kesabarannya akhirnya menempuh jalur hukum untuk menyeret Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Ahmad Fazinuddin, ke penjara bukan gertak sambal belaka. Bersama koleganya, Damai Hari Lubis dan ditemani kuasa hukumnya, Elida Neti, Egy Sujana resmi membuat laporan terhadap Roy Suryo dan Ahmad Fazinuddin. Tidak main-main dalam laporannya, Egy menggunakan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dan saat disinggung mengenai laporannya, Elida Neti yakin jika Roy Suryo akan dilakukan penahanan. Kalau saya nggak salah dengan Undang-Undang ITE pencemaran nama baik itu dikumulasikan menjadi 5 tahun. Oke. Berarti ada kemungkinan untuk ditahan ya Bun ya? Kemungkinan besar untuk bisa ditahan. Kita yakin dan percaya karena narasi hukum itu kita benar-benar kita melalui instrumen-instrumen hukum yang telah kita godok sedemikian rupa yang membuat tidak ada celah untuk gagal paham atau gagal dalam menarasikan atau membangun konstruksi hukum itu dalam mencapai satu tujuan kita kepada titik yang kita inginkan. Pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Jadi, everybody jangan salah paham kalau terjadi penahanan dan lain sebagainya kepada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satu soal saya. Kenapa dia berlari? Sok tahu. Ya. Padahal kalau dia minta maaf, udah saya maafkan. Tapi dia nggak pernah minta maaf. Rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak dapat. Ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapnya Fir'aun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin iblis, ya itu yang terjadi. Ya jadi itu kan itu. Jadi artinya kita tetap kompak dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan. Ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% palsu. Keyakinan Elida Neti mengenai Roy Suryo yang akan ditahan itu disampaikan setelah memberitahu jika laporannya sudah pada tahap pemeriksaan saksi ahli pidana dan bahasa. Eli menyebut Roy Suryo sempat melontarkan berbagai tuduhan serius yang masuk dalam ranah pidana baik fitnah maupun pencemaran nama baik. Dari pengakuan Elida Neti juga terungkap betapa marah dan sakit hatinya Egy beserta keluarganya mendengar pernyataan Roy Suryo dan para pendukungnya yang terus-menerus menyerang harkat dan martabatnya. Dari rasa sakit hati yang tak terperikan itulah Egy Sujana menempuh jalur hukum untuk memberi pelajaran berharga pada Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Ahmad Fazinuddin, yang dianggapnya bermulut besar. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Laporannya malam tadi itu menghadirkan beberapa saksi sudah clear, tinggal saksi ahli. Saksi ada cat sudah, saksi ahli lagi. Mungkin ada saksi ahli bahasa, ahli pidana akan kita hadirkan. Bang Egy cuman kesal, marah, sedih. Kalau keluarganya mungkin kecewanya sangat dalam, ya. Cuman tentu dia ingin kepastian hukum untuk dirinya
supaya tidak ada hujatan lagi, mereka diminta untuk membuktikan kapan Bang Egy nerima uang. Terus yang paling sakit itu yaitu ada 4 atau 3 dalam satu statement terakhir tanggal 22 itu, gara-gara Bang Egy dengan DHL ke Solo, mereka dipanggil. Klaster 1 dipanggil untuk BAP. Gara-gara itu tahap 1. Gara-gara itu membeli pengkhianat membeli pejuang menjadi pengkhianat. Pakai KUHP Solo. Ini kan sudah inkonstitusional. Kenapa? Saya bilang, masa KUHP ada Solo yang buat? Kalau ada orang yang salah makna, ini terjadi hal yang tidak kita inginkan. Timbul lagi narasi baru dengan hukum baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Saya sama Egy harus bersihkan nama saya dari sejarah. Nah, saya merasa nggak bersalah, saya berjuang. Saya minta, dia bilang cacat. Ya kan? SP3 itu produk cacat. KUHP Solo, KUHP Solo, pokoknya yang negatif-negatif lah. Ya batalkan lah. Buat apa dia ngomong seperti itu? Dia usahakanlah clean-nya, dia nggak sanggup membebaskan clean-nya. Jangan dia menghujat orang yang bebas. Ya kan? Yang berjuang untuk tadi, ya kan? Saya tidak bersalah, buktikan tidak bersalah. Di tengah kondisi kesehatannya yang sampai saat ini masih dalam proses penyembuhan, Egy Sujana tetap pada pendiriannya untuk memenjarakan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin. Dengan kata lain, pengacara senior itu telah menutup pintu damai dan memilih melanjutkan laporannya sampai benar-benar Roy Suryo diseret ke penjara. Barangkali hanya dengan melihat Roy Suryo dan kuasa hukumnya yang beromong besar masuk bui, rasa sakit Egy Sujana sedikit terobati. Sengitnya perseteruan dua kubu antara Roy Suryo dan Egy Sujana akhirnya berujung pada upaya hukum yang ditempuh kedua belah pihak. Jika sebelumnya pihak Egy Sujana yang melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya, kini giliran kubu Roy Suryo yang berencana membuat laporan balik. Ahmad Khozinuddin bahkan sudah mengumpulkan dugaan tindak pidana kubu Egy Sujana yang menurutnya telah memenuhi unsur pidana untuk membuat laporan. Namun yang menarik, Damai Hari Lubis justru menantang Ahmad Khozinuddin untuk segera membuat laporan. Dan seperti inilah respons kedua belah pihak saat disinggung mengenai upaya hukum yang sama-sama ditempuhnya. Pak Egy Sujana kondisinya masih seperti biasa, penyakitnya masih butuh pemulihan dan masih tetap butuh bolak-balik ke Malaysia dalam berobat dalam pantauan dokter yang ada di Malaysia. Walaupun dia kelihatannya segar, itulah hebatnya Bang Egy. Dia tidak pernah cengeng, dia tidak pernah melihatkan rasa sakit dan rasa sakit hatinya. Tetap dia enjoy dan berusaha membuat semua baik-baik saja. Jadi Bang Egy hari ini karena dampak yang dilakukan oleh pihak Khozinuddin dan Roy Suryo berdampak terhadap keluarga, terhadap ekonomi mereka, terhadap perjalanan karir Bang Egy berdampak, makanya Bang Egy serius memproses ini dengan mencari keadilan dan berupaya agar dapat efek jera atau mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Dua tuyul ketemu Jin Ifrit, ya, dan itu ada ilustrasinya. Nih ilustrasinya. Nah, jadi dua tuyul ketemu Jin Ifrit itulah yang kemudian saya pakai dua tuyulnya. Yang kemudian kita sama-sama ketika berjuang waktu itu, saya pakai istilahnya, kita tetap berjuang meskipun ada dua tuyul yang melarikan diri. Saya selaku pribadi dan juga insya Allah juga Bang Aka, kita mengikuti sikap dari kuasa hukum kami yang nanti akan dibacakan oleh Bu Kurnia Triroyani
ya sikap kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Pasti kita pengen berikan ekspresi. Mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar tapi Suruh buru-buru aja. Apalagi lapornya katanya Bang Egy dengan DHL bilang sok jago. Kami nggak ada sok jago itu nggak ngerti hukum pidana itu nggak masuk itu satir itu sok jago. Dan saya tidak ngomong sok jago, nambah lagi dia, ya kan? Saya dibilang sekjen, memang ada. Egy nunjuk saya sekjen. Cuma apakah saya sudah terima sekjen itu? Itu pokoknya itu pernyataan bersama itu malah memberatkan dia. Tadi apakah benar, ya kan? Petrus neken. Karena apa? Petrus itu senior. Masa dia ngaku TPUA, ya kan? Kami bersama, ya kan? Dalam hal itu mencabut, ya kan? Tokoh besar disebut kan? Ya masa ikut-ikutan internal TPUA? Dia mereka sendiri sudah bukan, ya kan? Harusnya kami bekas anggota TPUA menuntut, harusnya begitu. Atau upaya hukum lah. Nah sekarang satu lagi logikanya, dia nerima ditunjuk. Oke, disilakan sama Bang Egy itu hak prerogatif, ya kan? Namun karena sudah disharmoni, bahasa Bang Egy kan, diberhentikan dengan alasan, ya kan? Dan alasan itu semua benar. Saya benarin itu 100% itu Bang Egy benar alasan yang dibuat. Ujung-ujungnya sekjen saya tunjuk DHL. Apakah saya menerima? Dia hanya ingin mendramatisir. Kalau dia mengerti kalimat itu, dia ingin mendramatisir, memojokkan saya. Karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Danetti selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengutipnya, dan menyerang fisik klien saya, dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara, begitu ya. Saya nggak bakal ngelaporin bekas-bekas teman saya, hanya khusus AK. Ini orang harus ditertibkan. Membahayakan bukan diri saya dan semua. Ini banyak orang yang dibahayakan. Terlepas dari upaya hukum yang sedang ditempuhnya, Eli Danetti yang kini dituding berada di pihak Jokowi dalam polemik dugaan ijazah palsu, meledek perjuangan Roy Suryo di Mahkamah Konstitusi yang mengugat sejumlah pasal yang disangkakan pada dirinya. Seperti diketahui, Roy Suryo bersama kuasa hukumnya, Refli Harun, telah mengajukan judicial review ke MK untuk menguji sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap bermasalah. Dalam waktu dekat permohonan Roy Suryo akan kembali digelar. Dan seperti inilah pernyataan menohop Eli Danetti mengenai perjuangan Roy Suryo di Mahkamah Konstitusi. Saya bukan ingin mendiskreditkan upaya mereka, namun bagi saya ini juga kurang tepat, karena di MK itu kita kan menyampaikan undang-undang judicial review, ya kan. Terus jangan dikira Mahkamah Konstitusi itu bisa untuk memperkarakan tentang KUHAP, ya. KUHAP itu kita harus di tempatnya, yaitu DPR, Presiden, ya. Tapi kalau untuk menjudicial review-kan tentang perkara tersangkanya 3 orang ini, itu juga salah alamat. Saya nggak mau dipermalukan karena kita tidak mengikuti aturan main ketika kita bersidang di MK. Sangat memalukan seorang senior seperti itu ditegur oleh para hakim. Jadi coba
lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk demi klien kita. Saya salut kepada pengacara yang ingin mencoba membela kliennya dengan upaya-upaya apapun itu harus. Tapi saya minta jangan kita salah alamat. Langkah-langkahnya kita harus coba bahas bersama, cari nilai yang terbaik, mana besar manfaat daripada mudarat. Kalau mudaratnya lebih banyak, mending kita ganti cara. Kalau banyak mudarat ya, kalau banyak manfaat, jalankanlah bersama. Mudah-mudahan kita berhasil mencapai tujuan untuk klien kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.